Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar senang rasanya saya Dora menyapa Anda di program Indonesia hari ini, tepatnya di hari Jumat ya, Jumat 10 Februari 2023. Ya, pendengar, mengawali siaran saya hari ini, saya nggak sendirian nih di studio yang besar ini. Saya kedatangan tamu. Ada Dr. Dewi Anggraini SPAK, ini dokter spesialis anak, konsultan hematologi, onkologi, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Dan kita akan ngobrolin nih soal kanker anak, terutama pada 15 Februari nanti diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional. Tema tahun ini adalah Better Survival is Achievable. Jadi sudah ada di studio saya hari ini. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Dora. Gimana, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali ya, Dokter Anggra ini nih jadwalnya nih hari ini harus praktek nih ya. Harus dialihkan dulu ke yang lain untuk bisa ngobrol nih di Voice of Indonesia. Terima kasih dokter untuk waktunya ya. Ya, sama-sama Mbak Dora. Semoga obrolan kita bermanfaat nih, karena temanya bukan lumayan, cukup berat ini ngobrolin soal kanker anak nih dok ya. Dan memang 15 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Anak Internasional. Dan tujuannya ini untuk menyadarkan masyarakat, utamanya orang tua, akan bahaya kanker. Nah, kalau dokter yang sehari-hari ya atau praktek di lapangan sendiri, dokter melihat seperti apa nih kesadaran orang tua akan kanker terhadap anak-anak itu sendiri seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat di lapangan, ada beberapa orang tua yang sudah paham ya, atau sudah mengerti tentang kanker pada anak gitu. Tapi memang ada juga yang memang belum. Biasanya sih mereka sudah dapat informasi dari teman-temannya, kemudian informasi dari brosur-brosur ya, atau baca-baca di internet seperti itu. Nah, oleh karena itu supaya pemerataan akhirnya semua dapat edukasi ya, kita biasanya dari pihak rumah sakit kita menyebarkan brosur-brosur, kita sediakan di poli-poli dengan harapan orang tua juga bisa membaca ya. Lalu kita juga mengadakan seminar awam seperti itu. Jadi kita berikan tema tentang deteksi dini pada kanker pada anak ya, dan itu sifatnya bisa online bisa offline ya. Kemudian ya kita selalu gaungkan terus gitu, bahwa kalau misalnya ada apa-apa yang kira-kira tidak sepantasnya, tidak gambaran atau tanda yang tidak khas pada anak, itu harus segera dibawa guna diperiksakan lebih lanjut seperti itu. Tanda khas pada anak seperti apa nih dok? Mungkin bisa buat pembelajaran juga untuk orang tua nih yang akhirnya memutuskan, oh ini harus ke dokter nih kayaknya nih. Oke. Jadi kan tergantung kankernya ya, karena tiap kanker itu pasti punya tanda atau gejala yang spesifik. Misalnya kita lihat contohnya leukemia. Kalau leukemia itu dia gejalanya demam naik turun, kemudian ada nyeri-nyeri tulang ya, kemudian nyeri-nyeri sendi, lalu ada perdarahan, baik itu perdarahan yang sifatnya mengalir maupun perdarahan yang di kulit gitu. Jadi kalau kita lihat tampak lebam-lebam biru ya di kulit, walaupun anak itu tidak jatuh, tidak terbentur seperti itu ya. Kemudian kalau retinoblastom atau kita sebut kanker mata, itu ada gambaran spot atau bintik di matanya, kayak mata kucing gitu, ada bintik. Lalu kayak seperti tumor tulang atau kita sebut osteosarkoma, itu gejalanya dia itu biasanya diawali dengan trauma. Jadi biasanya dari riwayat jatuh sebelumnya pada si anak ini. Lalu biasa kan ada yang diurut-urut ya, dibawa berobat alternatif dulu, kemudian kok tidak membaik, timbul benjolan makin besar. Nah, itu kita sebut sebagai kanker tulang atau osteosarkoma seperti itu. Atau satu lagi jenis yang limfoma misalnya, itu kan kanker kelenjar getah bening. Jadi gambarannya itu akan benjol-benjol ya, baik itu di leher, di ketiak maupun di organ yang lainnya seperti itu, karena dia memang ke spesifik ke kelenjar-kelenjar. Jadi kalau ada tanda-tanda khas yang tidak seperti
umumnya gitu dok Iya. ya, biasanya tuh berarti orang tuh harus lebih peka gitu ya untuk lihat anaknya sendiri seperti apa. Iya, betul. Jadi maksudnya supaya karena kan memang awalnya itu orang tua yang lebih paham ya anaknya seperti apa kondisinya. Nah, nanti dengan data orang tua tersebut kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah benar ke arah situ atau ada yang lainnya seperti itu. Kalau pemeriksaan dini sendiri biasanya seperti apa nih dok? Tergantung jenisnya atau ada pemeriksaan secara umum dulu belum? Enggak sih dok untuk kanker itu sendiri? Ya, kalau pemeriksaan umum biasanya kita pemeriksaan darah rutin aja Mbak gitu. Nah, nanti baru selanjutnya akan beda-beda sesuai dengan dugaan ke arah mana kanker tersebut. Kalau misalnya leukemia ya karena kanker darah, tentunya kita akan lakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan sumsum tulang. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan di sumsum tulangnya, kita ambil cairan sumsumnya, kemudian kita periksakan nanti jenisnya seperti apa yang keluar di situ. Tapi kalau misalnya kayak limfoma atau osteosarkoma kita melakukan yang namanya biopsi. Nah, jadi kita ambil sampel dari benjolan tersebut, kita periksakan, lalu istilahnya kita lakukan namanya PA ya, patologi anatomi, nanti akan keluar hasilnya apa seperti itu. Jadi tergantung mengarahnya ke jenis kanker yang cair apa juga yang padat gitu dok iya, ya. Betul. Karena beda-beda pemeriksaannya. Ya. Tadi kan dokter udah sebutkan beberapa jenisnya, ada leukemia, terus ada yang kanker mata, lalu ada limfoma juga. Ini biasanya kalau anak-anak ini jenis kanker mana sih dok yang biasanya paling banyak nih diderita oleh anak-anak? Oke, jadi yang paling sering diderita itu yang kanker darah atau kita sebut leukemia tadi. Dia itu posisinya tuh sepertiga dari seluruh kanker pada anak ya. Dan memang dari tahun ke tahun angka anak yang menderita kanker itu kasusnya bertambah terus gitu. Kenapa dok? Ini kok bisa bertambah setiap tahunnya? Apa karena kecenderungan gaya hidup atau memang dari garis keturunan sendiri yang sumbangsinya besar? Kalau untuk penyebab pastinya kita memang nggak bisa katakan sih ya Mbak kalau di kanker ini. Jadi kita sebut memang ada faktor pencetusnya yang kita bisa pikirkan kemungkinan, misalnya kayak salah satunya tadi faktor genetik juga, lalu ada radiasi, lalu bahan-bahan kimia ya, kemudian aliran tegangan tinggi seperti itu tapi bukan merupakan faktor utama ya, itu hanya faktor-faktor resiko seperti itu yang diduga berperan terhadap leukemia tersebut ya. Itu aja sih. Kalau yang penyebab pastinya memang kita belum tahu. Oke, jadi belum tahu kenapa ya dok ya? Iya. Apalagi jumlahnya ini lumayan cukup besar ya, sepertiga dari jumlah keseluruhan anak Indonesia kanker pada anak. Iya, kanker pada anak. Betul. Mungkin juga karena sekarang kan alat-alat pemeriksaan sudah lebih canggih ya Mbak. Pemeriksaannya yang dulu mungkin belum bisa dilakukan, sekarang sudah bisa ya. Jadi mungkin dulu diem-diem aja gitu ya. Iya. Jadi udah mulai ketahuan, jadi kesannya kasusnya banyak juga. Padahal sebenarnya dari dulu udah banyak begitu dok ya. Bisa juga. Karena belum ketahuan aja ya. Lalu untuk prevalensi kanker anak Indonesia seperti apa dok? Kalau untuk prevalensinya sendiri jadi kalau misalnya prevalensi itu kita pakai data dari Union for International Cancer Control atau UICC. Itu dikatakan bahwa jumlah anak yang menderita kanker itu sekitar 176.000 orang setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri setiap tahun tuh terdapat sekitar 11.000 anak yang baru terdiagnosis kanker. Nah, ini walaupun dia kasusnya termasuk jarang ya dibandingkan dengan penyakit yang lain, namun kasus kanker ini merupakan penyebab utama kematian 90.000 anak setiap tahunnya. Di Indonesia itu dok ya? Iya, itu jadi berdasarkan kalau secara keseluruhan berdasarkan hasil riset dari Rikesdas itu tahun 2013 itu prevalensi kanker usia 0 sampai 14 tahun itu sekitar 16.291 kasus. Iya. Kalau langsung shock gitu ya dengar datanya ya. Ya apalagi untuk anak umur 0 sampai 14 tahun itu 16.000 ya dok ya. Iya. Dan ini juga data juga ini untuk peluang
kelangsungan hidupnya sendiri nih dok, untuk negara berpenghasilan tinggi itu 80%, negara berpenghasilan rendah dan menengah termasuk Indonesia sendiri itu hanya 20%. Ini sedih juga sih bacanya ya, dan ini terkait juga mungkin karena kualitas dan juga ketersediaan vaskes sendiri, atau karena apa nih menurut dokter 20% ini di Indonesia? Iya, jadi memang WHO sendiri itu sudah memperingatkan bahwa kasus penyakit kanker ini itu akan berpotensi meningkat sampai 81% pada tahun 2040 di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Itu dikarenakan memang kurangnya perhatian dalam pencegahan penyakit kanker ini. Nah, jadi negara-negara yang istilahnya miskin atau menengah tadi, mereka hanya masih lebih fokus untuk penyakit yang ke arah infeksi seperti itu. Jadi langsung begitu dok ya? Iya, penyakit mereka lebih concernnya masih ke arah penyakit infeksi. Jadi penyakit kanker ini atau yang kita sebut penyakit non infeksi, mereka belum masuk prioritas. Nah, hal itu yang akhirnya bisa mengakibatkan miss karena kurang mendapat perhatian, sehingga akhirnya angka kematiannya juga masih tinggi. Jadi survivalnya juga masih rendah. Kemudian selain itu juga tentunya dari kualitas dan keterbatasan dari vaskesnya sendiri juga akhirnya menyulitkan untuk pasien mendapatkan informasi dan pemeriksaan diagnostiknya. Jadi artinya mereka harus dirujuk ke center yang lebih tinggi supaya mereka bisa dapat itu semua. Kalau di Indonesia sendiri dok, untuk vaskesnya seperti apa nih dokter melihatnya untuk ketersediaan anak-anak kanker ini untuk pengobatan, deteksi dini, ini seperti apa? Kalau untuk yang untuk saat ini kan memang kalau di puskesmas itu baru bisa sampai tahap pemeriksaan laboratorium rutin ya Mbak, dan nggak semua vaskes itu dia bisa ada sarana laboratorium. Kadang mereka langsung rujuk keluar ya. Tapi kalau misalnya untuk puskesmas yang sudah punya sarana pemeriksaan laboratorium, kita sih menyarankan kalau ada kecurigaan ke arah situ minimal periksa laboratorium rutin dulu, baru memang bila didapatkan hasil yang mencurigakan gitu atau yang tidak semestinya, ya minta tolong dirujuk aja ke center yang lebih tinggi guna tadi pemeriksaan lebih lanjut. Jadi di puskesmas sendiri beberapa sudah ada yang laboratorium rutin. Ini berarti cek darah ya dok ya? Iya betul. Untuk pemeriksaan awal ya Mbak. Iya. Informasi juga nih mungkin bagi saya juga sebagai orang tua, apa yang akan membuat saya harus merujuk anak saya kalau dilihat dari hasil laboratorium rutin ini dok? Nah, melihat apanya? Kalau untuk leukemia atau kanker darah ya memang karena menyerangnya di darah, tentunya kita akan mendapati hasil lab yang abnormal seperti itu. Jadi kalau kita lihat di komponen darah itu kan ada 3, yaitu darah merah atau kita sebut sebagai hemoglobin, lalu darah putih atau leukosit, dan yang terakhir keping darah atau yang kita sebut sebagai trombosit. Nah, karena leukemia ini memang menyerang sumsum tulang, otomatis si sumsum tulang itu akan mengalami depresi, sehingga produk sel darah yang tadi itu yang harusnya normal secara jumlah, dia akan terdesak oleh sel kanker sehingga akan mengalami penurunan gitu. Maka kita akan dapati HB-nya rendah, kemudian leukositnya rendah dan trombositnya juga rendah. Jadi rendah semuanya ya untuk leukemia. Walaupun pada beberapa kasus leukemia juga ada yang leukositnya malah justru lebih tinggi dari normal gitu. Jadi kalau melihat ada ketidaknormalan dari hasil-hasil itu, lebih baik untuk dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi begitu dok ya? Iya betul. Lalu ini kan WHO juga nih dok mencanangkan ini 2030 nih target WHO 60% untuk semua anak ini untuk peluang kelangsungan hidup sendiri ya. Kalau di Indonesia sendiri, dokter sudah melihat seperti apa nih upaya pemerintah sendiri? Oke, jadi memang dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah banyak kontribusinya ya Mbak ya. Jadi dari mulai tadi kita edukasi ke masyarakat awam ya tentang cara deteksi dini kanker ya, kemudian bagaimana harus yang dilakukan, itu saya rasa sih pemerintah juga sudah
terlibat di situ berperan ya. Kemudian selain itu juga untuk vaskes-vaskes sekarang sedang mulai diusahakan supaya lebih lengkap lah istilahnya. Jadi mereka punya sarana laboratorium sehingga tadi diharapkan minimal untuk pemeriksaan darah rutin mereka sudah bisa lakukan di sana gitu ya. Walaupun memang untuk pemeriksaan tambahan tentunya belum bisa gitu. Nah kalau selain itu juga memang kita juga pemerintah menyusun buku pedoman istilahnya tentang deteksi dini kanker pada anak, dan itu sudah kerjasama dengan dokter-dokter spesialis khusus hematologi onkologi anak, dan sudah disebar ke beberapa provinsi dengan harapan dengan pegangan buku tersebut kita bisa melakukan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana sih cara mendeteksi dini untuk kanker ini gitu. Dan memang diprioritaskan itu tadi ya, hanya 6 jenis kanker yang tersering seperti tadi leukemia, retinoblastoma, kemudian neuroblastoma, limfoma, osteosarkoma, dan karsinoma nasofaring gitu Mbak. Dan nanti targetnya juga di tahun mendatang diharapkan anak-anak yang mengalami gejala-gejala awal ini bisa dilakukan pemeriksaannya tadi di puskesmas gitu sebagai vaskes tingkat pertama. Oleh karena itu petugas-petugas nakes-nakes yang bertugas di puskesmas juga diharapkan sudah lebih aware ya, sehingga dapat mengenali tanda dan tadi bisa melakukan pemeriksaan awal di situ ya, walaupun akhirnya nanti akan dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi gitu. Lalu untuk dari segi pendanaan sendiri nih dok, ini kan karena penyakit ini kan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk pengobatannya sendiri. Ya, betul. Dokter melihat bagaimana dari BPJS sendiri ini bisa ikut mengcover nggak? Karena kan tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan ya, ini bukan langsung sembuh ya, karena pengobatannya akan panjang. Ya, jadi untuk pengobatan kanker sendiri memang betul itu akan memakan waktu yang lama. Ada yang setahun, 2 tahun, bahkan lebih tergantung dari responnya, kambuhnya atau tidak ya. Kadang ya memang baru di tengah jalan gitu ya, terus ternyata hasilnya kurang bagus, kita harus ulang lagi dari awal, atau sudah sempat dinyatakan sembuh gitu ya, atau remisi, istilahnya kita nggak bilang sembuh sih, berkurang lah jumlah sel kankernya, kemudian kambuh lagi seperti itu. Nah itu memang akan memakan waktu pengobatan sehingga lebih lama dari yang kita targetkan. Nah tentu itu akan memakan biaya yang besar. Ya alhamdulillah sebagian besar memang sudah di cover oleh BPJS ya. Namun tetap ada beberapa obat yang tidak di cover, dan bahkan dari perizinan sendiri sulit gitu untuk masuk ke Indonesia sendiri gitu. Ya akhirnya ya kendalanya sih biasanya di situ. Atau ada pengurangan, kita ada namanya Fornas ya. Nah kita kan harus lihat dari Fornas tersebut, dan dari Fornas itu juga ada beberapa obat kemo yang direstriksi. Artinya ada pembatasan seperti itu. Jadi harusnya mungkin kita perlunya sekian, tapi menurut Fornas hanya dibatasi sekian. Nah itu memang kita agak sulit sih jadinya. Nah itu berarti akan menghambat proses penyembuhannya sendiri dong dok? Ya biasanya kita nanti akan coba mencari solusi ya, bagaimana kita biasa adakan dengan rumah sakit sendiri gitu, bagaimana solusinya. Biasanya mereka harus membuat surat, dan kita juga akan bersurat gitu ya untuk meminta pengadaan, karena memang obat tersebut diperlukan gitu. Lalu selain obat dok, misal tadi kan kesulitan perizinan dan lain-lainnya, apalagi nih kendala untuk penyembuhan atau pengobatan kanker anak sendiri di Indonesia? Ya tadi selain masalah obat kemonya, tentu ya masalah tenaganya ya Mbak ya. Jadi untuk saat ini tuh dokter konsultan hematologi onkologi anak itu masih sedikit jumlahnya, dan juga kita memang belum tersebar secara merata ya. Jadi yang tinggal di pelosok-pelosok biasanya ya itu tadi, mereka harus ke kota besar untuk mendapatkan untuk ketemu dengan dokter hematologinya seperti itu. Karena jumlah nakesnya ya, tenaga kesehatannya dok ya. Iya, untuk konsultan ya hematologinya Mbak yang sedikit ya. Tapi untuk universitas sendiri yang ada untuk dokter onkologis dan hematologi itu sudah banyak kan dok ya?
Ya, sudah ada buka banyak. Mm-mm. Tapi mungkin untuk kesananya itu ya tidak mudah ya dok ya, Iya. panjang sekolahnya ya. Jadi ya harus karena kita dari spesialis kita harus ngambil lagi gitu loh Mbak untuk menjadi konsultan tadi gitu. Dan memang yang udah buka salah satunya kan tadi Jakarta ya, kemudian di Bandung ada, lalu ada di Surabaya buka gitu. Jadi memang mayoritasnya masih di Pulau Jawa ya. Iya. Sumatera belum dok ya? Sumatera waktu itu malah sekolah di Jakarta. Teman-temannya orang Sumatera Iya. semua ya. Iya. Ya sih memang ketersediaan dokter sendiri itu juga jadi masalah ya dok ya. Iya. Untuk membantu teman-teman yang di daerah. Jadi akhirnya pada berbondong-bondong ke Jakarta, bahkan mungkin ada juga yang udah ya sudahlah begitu ya, karena dari tadi yang dari jarak, biaya, yang waktu yang mungkin akan panjang untuk pengobatan ini sendiri. Lalu dok, ini juga apa yang orang tua siapkan nih ya? Karena saya juga punya anak-anak. Ini apa yang orang tua siapkan ketika mungkin ada kecenderungan nih ya, anak kita nih akan menuju atau ada ke arah sana lah, ke arah kanker. Tuh nyebutnya aja aku tuh sampai takut dok. Aduh amit-amit ya dok ya. Iya. Iya Mbak. Jadi ya itu tadi, kalau kanker pada anak kan kita belum ada pencegahan yang efektif ya. Jadi pastinya ya kita hanya menyarankan untuk tetap pola hidup sehat ya. Jadi ajarkan anak itu mengkonsumsi menu seimbang ya. Jadi cukup sayur, cukup buah, kemudian olahraga teratur ya. Lalu hindari apa tuh namanya paparan asap rokok, contohnya bahan-bahan kimia ya. Lalu kalau bisa kita harus bikin suasana itu yang enak gitu loh Mbak di rumah. Jadi supaya dengan mood yang bagus kan, imun kita juga bagus ya, dibanding kalau di rumah tuh berantem terus reboh terus gitu ya gitu. Kemudian ya ada juga masalah berat badan nih. Itu ngaruh juga dok ya? Ya, jadi memang katanya obesitas itu resikonya lebih besar ya. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan yang kurus juga sakit ya. Cuman maksudnya lebih baik kita menjaga berat badan tetap ideal gitu ya. Oh tadi yang dokter kita pernah sharing tadi sebelum ngobrol, yang kanker itu makanannya apa? Gula gitu dok ya? Iya. Ya itu batasin juga. Jadi asupan garam, gula, ya tentunya penyedap, pewarna, pengawet dan sebagainya itulah. Iya. Rebus-rebusan dok ya? Iya ya Mbak. Tapi anak-anak susah nih dok, kayaknya kalau nggak ada gula, nggak ada micin gitu, menyedap rasa. Iya. Ya paling kita batasin aja ya, artinya bukan yang nggak boleh sama sekali, tapi penggunaannya kita batasi. Terus usahakan ya dia jangan hanya diem di tempat main game. Sekarang kan eranya gadget ya, jadi anak-anak tuh pada sibuk dengan HP-nya masing-masing, tabletnya masing-masing gitu. Kalau bisa ajak outdoor, gerak di luar gitu. Aktivitas luar gitu dok ya. Bisa main bola bersama. Ya. Senam mungkin ya. Lari pagi. Lari pagi yang murah ya. Iya. Jalan-jalan terus abis itu makan cilok ya dok. Sama aja. Sama aja dong. Nggak ngaruh ya abis olahraga terus makanannya cilok. Lalu apa juga yang harus disiapkan orang tua kalau akhirnya dokter menyatakan oke, anak kamu kanker begitu? Ya, tentunya kita perlu kesiapan mental ya, dukungan dari orang tua untuk menghadapi kondisi ini. Karena kadang yaitu kalau anaknya masih kecil kan, anaknya sendiri juga belum paham dia sakit apa ya. Hanya justru peran orang tua lah di sini yang kita harapkan bisa mendukung, mensupport si anak ini ya. Jadi kita jelaskan sakitnya seperti apa, kemudian rencana tindakan yang mau kita lakukan, kemoterapinya bagaimana, lalu ke depannya nanti bagaimana, resikonya dan sebagainya kita akan jelaskan di awal. Nanti biasanya orang tua tuh akan minta waktu ya untuk berpikir apakah setuju akan menjalani kemoterapi atau tidak ya. Baik lagi, kita apapun keputusannya kita akan menghargai ya, karena kita tidak memaksa, itu semua pilihan. Kalau misalnya orang tua menyetujui ya kita akan lakukan, kalau tidak ya kita anjurkan untuk pola hidup sehat, kontrol rutin dan sebagainya. Yang penting kesiapan mental, dukungan itu perlu, karena kan ya itu tadi balik lagi bahwa pengobatan ini tidak
sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, melainkan sampai bulanan, tahunan gitu. Ya, jadi banyak yang minta waktu untuk memikirkan kembali apa yang mau diambil ya dok ya. Iya. Ada banyak yang menolak nggak dok untuk tidak mengambil langkah medis? Kalau banyak enggak, tapi ada ya iya gitu, ada yang menolak gitu. Tapi ketika dijelaskan pada orang tua sampai resiko kemo sendiri terburuk pun sudah disampaikan juga gitu dok ya? Iya, sudah. Jadi kita memang sudah jelaskan di awal sebelum memulai kemo bahwa ya memang efek sampingnya akan seperti ini, dan efek samping itu tidak sama untuk setiap anak. Mungkin si A nggak ada masalah selama kemo, si B langsung drop seperti itu. Nah itu juga kita kan nggak bisa prediksi di awal. Kemudian termasuk kita tidak memberikan kepastian untuk sembuh 100% itu tidak ya. Jadi kita akan istilahnya sistemnya kita usaha dulu, kita ikhtiar yang terbaik ya. Kita akan sesuai prosedur seperti itu. Nanti tinggal support orang tua, apa yang bisa orang tua lakukan kita juga akan infokan. Mungkin orang tua akan lebih dukungan nutrisi ya, kemudian emosional anaknya untuk anak yang lebih besar ya seperti itu. Tapi kalau sudah terdeteksi kanker, ini tidak membatasi untuk ruang gerak anak-anak kan dok? Maksudnya kan ruang anak-anak tuh ceria, lari sana sini, lompat-lompat. Ini apakah orang tua juga harus membatasi ruang geraknya? Iya, tentunya iya ya Mbak. Karena dengan dia sakit kanker itu kondisi imunnya akan beda dengan yang sehat seperti itu. Dia akan lebih lemah sehingga rawan terhadap infeksi. Begitu pula nanti setelah dia mendapat obat kemoterapi, maka sistem imunnya juga akan tertekan sehingga resiko infeksi dari luar maupun dari efek samping kemoterapi itu sendiri juga akan bisa lebih berat. Jadi memang kita sarankan untuk dibatasin. Artinya ya jangan terlalu banyak ada orang tamu ya, kadang kan gitu. Pengen nengok gitu ya, ini kenapa gitu. Nah itu kita membatasin. Lalu untuk outdoor itu maksudnya untuk jalan-jalan ke mall atau ke public area itu kita memang batasin, karena ya kita ditakutkan nanti dapat sumber infeksi dari luar, akhirnya ya kondisi anaknya sendiri yang makin buruk ya dok ya? Gitu. Tapi untuk sekolah masih bisa ya dok ya? Untuk awal-awal kemo biasanya kita minta cuti dulu ya, supaya fokus untuk pengobatan bisa sesuai jadwal gitu. Dan memang ya tadi kita untuk mengurangi resiko infeksi aja. Takutnya jadi memperburuk penyakit itu sendiri dok ya, karena ada infeksi dari luar lagi ya. Jadi bisa mundur kemonya, kemudian infeksinya bisa berat gitu. Ya kalau udah sekolah kan resiko sakit bolak-balik ya gitu. Nanti ada yang batuk pilek, ada yang apa gitu di sekolah temennya ya. Iya. Ya juga sih dok ya. Tapi itu akan berasa banget ya, anak itu kan perubahan itu loh ketika tiba-tiba nggak bisa sekolah, tiba-tiba itu mungkin memang butuh kesiapan mental orang tua untuk menjelaskan. Betul, iya. Menjelaskan itu semua iya, ya. Betul. Ya paling nanti kita anjurkan untuk tetap belajar di rumah gitu ya, supaya dia nggak bosan. Atau untuk anak-anak yang masih TK bisa dengan aktivitas menggambar ya, atau bercerita di dalam rumah, itu kan masih bisa dilakukan gitu. Oke. Wah, tapi ketika kemo begitu anak-anak tidak langsung otomatis di rumah sakit gitu dok ya? Masih bisa di rumah terus kemo baru datang seperti itu ya dok? Iya betul. Oh, oke. Aku pikir akan sepanjang hari ketika itu akan di rumah sakit gitu berbulan. Oh enggak dok? Enggak. Jadi tiap penyakit itu kan beda obatnya ya Mbak ya. Jadi beda protokol pengobatannya juga. Yang kita sesuaikan di situ. Ada yang memang kemonya tiap 1 minggu sekali. Ada yang kemonya berturut-turut, habis itu jeda sebulan baru kemo lagi. Nah kita akan sesuaikan dengan itu. Jadi di luar jadwalnya kemo, mereka bisa istirahat di rumah untuk recovery. Kadang kan efek samping kemo sendiri bisa muncul 1-2 minggu setelah kemo tuh masih bisa gitu. Jadi ya memang saatnya mereka recovery dulu, dengan harapan pada saatnya nanti kemo mereka kondisi sudah lebih fit dan bisa ikut kemo sesuai jadwal gitu. Jadi ya memang nggak semuanya harus tiap hari ya. Gitu. Dia tergantung penanganan dari penyakit kanker itu sendiri dok ya. Tergantung protokolnya seperti apa ya. Dan efeknya tadi bermacam-macam. Apa aja sih dok biasanya efek kemo pada anak sendiri? Ya, kalau kita lihat kan abis kemo biasa rambutnya rontok ya. Ya, karena kan kayak di film-film gitu dok ya.
Jadi kemo itu memang dia nggak bisa memilah-milah sel kanker maupun sel yang sehat. Semua dibabat gitu betul. ya, Dok? Akhirnya sel sehatnya kan kena, makanya ya rontok tadi. Kemudian mual ya, ada yang sampai muntah, ada yang hanya mual aja, lalu buang-buang air ya, kemudian sariawan gitu ya, macam-macam Ya. Dan ini butuh kesabaran dari orang tua nih. Aduh, tingkat sabarnya luar biasa nih, Dok. Ya pasti betul. Luar biasa. Lalu nih, Dok, himbauan apa nih? Atau mungkin ada pesan dokter untuk orang tua di sana, baik yang mungkin anaknya masih sehat-sehat saja atau juga yang saat ini sedang berjuang nih untuk anaknya. Iya. Jadi ya kita balik lagi, kita tekankan bahwa saat ini kanker pada anak itu memang belum ada pencegahan yang efektif, namun tetap kita anjurkan untuk perilaku hidup sehat ya, seperti yang tadi itu ya, di pola makan seimbang ya, kemudian kalau bisa ya olahraga teratur sebisanya, kemudian istirahat yang cukup ya. Lalu yang penting adalah kita lebih menekankan, lebih mengharapkan orang tua tuh aware ya tentang gejala sama tanda, dan lihat apa yang tidak biasa pada anak gitu, supaya bisa segera dibawa ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena ya itu tadi harapannya, bila di awal kita harapkan memang angka kesembuhannya lebih besar. Ya. Kalau sudah terdeteksi lebih awal begitu, Dok ya. Yeah. Dan tema tahun ini Better Survival is Achievable. Jadi memberikan dukungan, semangat kepada anak-anak pengidap kanker sehingga memperbesar nih harapannya untuk sembuh. Ya, jadi mungkin nggak cuma orang tua tapi support system yang lain mungkin ya, Dok, ya, keluarga yang lebih besar lagi untuk tetap mensupport anak-anak dan juga orang tua anak untuk memberikan semangat ya untuk terus berjuang nih melawan kanker. Iya. Luar biasa sekali, Dokter, hari ini obrolan kita ya. Aku agak deg-degan soalnya ya. Iya, Mbak. Deg-degan dan khawatir juga. Tapi ini edukasi yang penting juga ya untuk anak-anak. Terima kasih untuk waktunya Dr. Dewi Anggraini SPAK, dokter spesialis konsultan hematologi onkologi RSUP Persahabatan ya. Ya, sama-sama Mbak Dora. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.